Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini saya akan sharing tentang sebuah aplikasi yang saya gunakan untuk meningkatkan produktivitas saya ketika saya membuat aplikasi mobile. Aplikasi ini namanya PowerToys. Jadi kita akan belajar dulu cara installnya, nanti setelah itu saya akan jelasin kegunaannya itu apa aja. Dan saya seringnya itu pakai yang mana fiturnya. Untuk menginstal aplikasi PowerToys-nya, jadi kita akan pergi ke Google Chrome atau browser lain juga bisa. Silahkan cari PowerToys ya. Nah, di sini ada ada sebuah page dari Microsoft.com di sini. Jadi PowerToys ini adalah sebuah aplikasi yang menambahkan fitur-fitur baru ke Windows kita. Caranya itu adalah kita klik install. Setelah itu akan muncul seperti ini. Klik aja ini ya, install PowerToys. Nanti akan muncul page GitHub-nya. Jadi di sini akan muncul rilisnya itu versi berapa. Nah, kemungkinan ketika Anda menonton video ini, maka versinya ini jadi lebih tinggi. Nggak masalah download yang itu. Misalkan download yang versi terbaru. Versi terbaru itu ada yang paling atas di sini, paling atas ini. Cara downloadnya adalah kita scroll ke bawah. Di sini ada aset. Silakan download yang X64 di sini. Nah, yang ini silakan di-download. Kalau Anda menggunakan prosesor ARM, bisa download yang di atasnya yang ini. Nah, karena saya menggunakan prosesor yang X64, jadi silakan download yang ini. Setelah di-download, maka akan muncul sebuah sebuah unduhan seperti ini. Nanti kita tinggal klik aja, setelah itu diinstal. Nah, setelah Anda menginstal, jadi akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi silahkan dibuka dulu dari sini. PowerToys ya, yang ini PowerToys. PowerToys adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menambahkan fitur-fitur baru yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita. Fitur yang paling sering saya pakai di sini namanya itu adalah ini, Color Picker. Color Picker adalah sebuah fitur yang mengizinkan kita untuk kita ngambil kode warna gitu ya. Caranya itu adalah di sini ada misal ada warna gitu ya. Anda bisa tekan logo Windows, lalu Shift, lalu C. Jadi Windows, Shift, C seperti ini. Nanti akan ngepick color seperti itu. Nah, seperti ini. Kita tahu kode warnanya itu apa gitu. Nah, saya sering banget pakai yang ini karena ini memudahkan banget ketika saya buat tampilan aplikasi gitu ya. Misal saya lihat aplikasinya, oh warnanya itu bagus banget gitu ya. Coba kita copy aja warnanya misal seperti itu. Nah, ini kita bisa copy warnanya seperti ini. Kita klik aja, nanti dia itu akan ke copy. Supaya biar tahu hasil kopiannya, kita bisa pakai Ctrl P di sini atau Ctrl Paste. Yang ini akan muncul kode warnanya berupa kode hex seperti ini. Anda bisa kustomisasi lagi jika Anda ingin tampilannya itu seperti saya. Anda bisa pilih di sini only pick a color. Secara default yang ini itu adalah pick a color and open editor. Kalau saya pick lagi, misal pakai Windows Shift C, saya klik yang ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan ada shade-nya atau perubahan warnanya itu jadi makin terang atau makin gelapnya, lalu kode hex-nya, RGB dan HSL-nya. Anda bisa copy kode yang ada di sini, Anda bisa pilih kode warna baru di sini, misal seperti itu juga bisa. Kemudian Anda juga bisa memilih warna lain di sini, misal warna ungu gitu. Nah, karena biasanya saya nggak pakai yang ini ya, ini jarang banget saya pakai, jadi saya ganti pengaturannya di sini. Jadi ini pick a color ini kita ganti jadi only pick a color. Jadi ketika saya tekan Windows Shift C shortcutnya seperti ini, saya klik yang ini, dia otomatis akan ke copy. Lalu saya tinggal pastekan aja warnanya misal di Visual Studio Code gitu ya, misal di Notepad dan lain-lain, atau misal di Figma. Kemudian di sini Anda juga bisa ganti jenis kode warnanya. Jadi secara default itu adalah kode warna hex atau hexadesimal. Anda bisa ganti di sini misal CMYK, HSL dan lain-lain. Ini ada lengkap. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur lain ya. Jadi ini yang paling sering saya pakai Color Picker. Jadi misal saya buka Dribble gitu ya, misal Dribble. Saya misalkan saja nemu sebuah desain yang keren gitu menurut saya. Jadi misal, oh yang ini, yang misal yang mana ya? Misal yang ini keren banget gitu ya. Kira-kira dia pakai kode warna apa gitu ya. Jadi saya tinggal Windows Shift C, ya tinggal deketin aja ke sini. Oh, birunya itu ternyata kode warna yang ini gitu. Jadi tinggal diklik aja, kita sudah berhasil untuk mengcopy warnanya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan warna yang udah bagus gitu. Lalu misal, oh birunya itu warna yang ini bagus. Misal kita cari warna lain. Misal yang mana ya? Misal yang ini misal, oh warna merahnya kok bagus banget gitu misal. Kita bisa tinggal pick color aja di sini. Nah, seperti ini. Misal Windows Shift C, dia itu akan nge-pick color seperti itu. Jadi kita nggak cuma foto yang bisa di-pick, jadi kita bisa pick juga video misal. Jadi misal saya buka YouTube ya, YouTube.
youtube.com/gusnando itu misal. Saya buka YouTube di sini, misal saya buka satu video deh ya, yang ini. Kemudian saya akan pick color di sini. Jadi kita akan play dulu, tapi saya akan matikan dulu suaranya. Pakai Windows Shift C, lalu saya bisa pick colornya di sini gitu. Jadi kalau Anda nonton video, bisa pick color juga. Itu adalah salah satu fitur yang paling saya suka di PowerToys ini. Kemudian fitur kedua yang lumayan sering saya pakai adalah Always on Top. Dengan fitur ini kita bisa membuat window yang ada di sini itu. Misal saya buka baru Notepad ini, tetap dia di atas gitu ya. Misal caranya itu adalah pakai Windows Ctrl T. Jadi klik ini dulu, Windows Ctrl T. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita klik yang ini, dia itu tetap di atas Notepad-nya. Jadi kita misal buka sesuatu gitu ya, bakalan tetap di atasnya. Ini itu gunanya apa sih? Gunanya itu misal kita punya sebuah foto misal ya. Jadi saya misal download sebuah foto, saya hilangin dulu ini ya. Pakai Windows Ctrl T, maka dia tuh udah di bawah lagi bisa. Jadi kita buka aplikasi lain seperti ini, dia tuh udah bisa di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kegunaannya itu apa sih yang always on top? Jadi misal kita buka Unsplash deh ya, Unsplash itu. Misal kita cari gambar, jadi saya akan cari satu gambar di sini, nature. Nah, nature misal. Di sini saya akan download yang ini ya oleh GNOS gitu ya. Di download free. Setelah itu saya buka ini. Nah, udah punya muncul seperti ini. Jadi saya pengen agar ini itu tetap di atas gitu ya. Jadi saya bisa mencari inspirasi bahwa warnanya itu warna apa sih gitu misal. Saya bisa tinggal Windows Ctrl T di sini. Seperti itu. Lalu saya bisa buka yang lain misal di sini. Jadi saya kecilin dulu di sini misal gitu ya. Saya bisa buka misal Visual Studio Code gitu dan lain-lain. Tinggal saya pick aja colornya di sini gitu. Itulah kegunaan dari PowerToys Always on Top. Supaya dia itu bisa di bawah lagi, tinggal Windows Ctrl T seperti itu. Kemudian fitur yang lain kita buka lagi PowerToys-nya. Klik 2 kali di sini. Ada namanya Awake. Awake ini digunakan untuk ini ya, untuk membuat PC kita itu tetap hidup gitu ya. Kita bisa ganti modenya di sini, terus hidup atau dia tuh sementara hidupnya gitu. Jadi di sini bisa diatur. Kemudian ada Fancy Sound. Fancy Sound digunakan untuk membuat layout multitasking dengan mudah. Ini agak jarang saya pakai karena saya biasanya itu menggunakan bawaan dari Windows. Misal saya buka Visual Studio Code di sini. Lalu misal saya pengen yang ini di kiri, ini di kanan gitu ya. Tinggal saya drag aja ke sini, lalu yang ini di kanan misal kayak gitu. Jadi saya agak jarang menggunakan yang bagian ini, Fancy Sound-nya. Kemudian ada File Explorer Add-on. Jadi kegunaannya ini tuh apa? Kegunaannya ini itu untuk menambahkan preview saat kita klik sebuah file. Jadi saya contohin dulu. Nah, di sini silakan klik view dulu, pastikan udah dihidupkan preview pane-nya ini. Kalau kita klik yang ini, maka akan muncul PDF-nya gitu ya. Kalau kita bisa klik yang gambar ini, akan muncul seperti ini gitu. Jadi itulah kegunaan dari preview pane ini. Nah, di sini juga kita bisa atur bahwa kita bisa juga membuka markdown file seperti ini, misal .md dan lain-lain. Lalu source code-nya juga bisa. Misal saya buka satu source code ya, saya klik dulu, saya cari dulu. Di sini saya simpan di C, lalu user, lalu Gusnando, lalu kita buka misal git config ini. Maka akan muncul kodenya di sini ya. Tinggal kita copy-copy aja gitu, misal bisa. Nah, seperti itu kegunaan File Explorer add-on-nya. Kemudian ada image resizer. Nah, biasanya kita itu mengganti ukuran dari gambar itu, kita kan biasanya upload ke browser ya, sebuah situs-situs untuk resize image, misal seperti itu, atau pakai aplikasi lain gitu ya. Dengan menggunakan PowerToys ini, kita bisa dengan mudah nge-resize gambar, cukup dengan klik kanan di gambarnya. Misal saya punya gambar di sini di picture, klik kanan aja. Di sini akan muncul resize picture yang ini, fitur barunya. Klik ini, nanti kita akan muncul sebuah window baru. Kita mau nge-resize-nya itu berapa gitu ya. Misal bisa pakai small, medium dan lain-lain, bisa custom juga bisa. Setelah itu kita bisa juga atur juga di sini. Lalu di resize, kalau kita refresh udah muncul file barunya yang berukuran 319x568 seperti ini. Jadi kita nggak usah pakai alat lain untuk nge-resize-nya gitu. Misal kita punya icon gitu ya, punya icon ukurannya 1024x1024, kita pengen nge-resize jadi 512x512 gitu misal. Kita bisa menggunakan PowerToys ini aja gitu. Jadi mudah. Kemudian di sini ada keyboard manager. Ini jarang banget saya pakai untuk nge-remap key yang ada di keyboard. Jadi Anda bisa gantikan misal kalau tekan ini
apa gitu yang ketekan, misal shortcutnya gitu. Lalu di ini ada mouse utilities. Jadi mouse utilities itu untuk mencari mouse kita ya. Jadi misal saya buka ini ya, mouse-nya mana sih gitu, misal tekan Ctrl 2 kali akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ada muncul highlight seperti ini gitu. Oh, mouse saya di sini gitu. Atau Anda juga bisa untuk ini ya, untuk presentasi. Misal kita biar lebih jelas penontonnya, kita bisa klik Ctrl 2 kali. Oh, yang ini gitu. Jadi bisa lebih jelas yang kita ajak bicara saat presentasi. Kemudian ada power rename. Power rename digunakan untuk merename file dengan mudah. Jadi kalau kita buka di sini learn more ya. Di sini ada contohnya. Jadi misal kita punya banyak file seperti ini, kita bisa rename sekaligus gitu dengan menggunakan power rename itu. Power rename yang ini. Kita bisa langsung aja ganti di sini misal namanya apa, jadi semuanya itu akan berubah gitu. Nah, seperti ini. Ini itu kegunaannya apa sih ya? Jadi kegunaannya itu misal untuk salah satu kegunaan dari power rename ini, misal ketika Anda belajar citra, Anda punya sebuah gambar yang namanya budi.png gitu ya. Nah, Anda misal punya 50 foto, budinya ini beda-beda. Tiba-tiba namanya itu ternyata bukan Budi gitu ya. Misal Adi gitu. Kita pengen ubah dari Budi jadi Adi, kan mesti manual. Kalau satu-satu ya mesti manual gitu. Kita ubah satu-satu. Kalau pakai power rename ini kita bisa ubah sekaligus semuanya. Jadi bisa lebih mudah. Kemudian Power Toys Run ini agak jarang saya pakai. Ini mirip seperti ini ya, mirip seperti yang ada di Mac. Jadi kita bisa pakai, jadi penggunaannya Power Toys ini adalah pakai Alt spasi. Misal kita pengen cari sesuatu di sini, misal saya pengen buka Microsoft Edge, ketikkan Edge lalu di enter, maka udah kebuka Microsoft Edge. Jadi sebuah shortcut untuk kita nyari file, kita nyari program gitu ya. Lalu di sini ada Quick Accent. Jadi digunakan untuk menulis aksen dengan cepat, aksen yang misalkan saja buat huruf A tapi ada tanda garisnya di atasnya gitu. Jadi tekan A lalu press spasi, nanti akan muncul seperti menu gitu. Kalau kita on kan dulu ya. Baik, contohnya itu misal kita buka Word ya. Jadi saya sudah buka Word di sini, saya besarin dulu ya. Fontnya juga saya besarin. Misal saya pengen buat huruf A ada tanda garisnya. Jadi tekan A seperti itu. Jadi kita bisa, kalau manual, kita cari di insert, lalu di simbol gitu ya. Mana simbol tadi? Nah, ini di simbol, lalu cari yang huruf A gitu ya. Mau simbol, cari huruf A-nya di sini. Kalau pakai Power Toy ini, jadi tekan A, lalu spasi gitu. A spasi, lalu udah muncul seperti ini. Nah, kayak begini. Lalu A spasi seperti itu. Ditekan A-nya lamain. Jadi ditahan A-nya, lalu spasi ini untuk navigasinya gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi A-nya ditekan lama, atau huruf lain deh, atau E ya, E tahan lalu spasi seperti ini. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi untuk Anda yang ingin menulis sebuah buku gitu ya, yang memiliki karakter-karakter yang khusus, Anda bisa menggunakan fitur ini. Karena saya agak jarang pakai ini, jadi saya akan off-kan saja. Kemudian ada screen ruler. Screen ruler digunakan untuk kita ngukur berapa ukuran dari gambar. Jadi misal saya punya gambar ini saya pengen ukur ini berapa sih ukuran pixelnya. Anda bisa buka screen rulernya ini pakai Windows Shift M. Jadi Windows Shift M akan muncul seperti ini. Kita klik yang ini dulu, lalu kita akan ukur. Oh, ini itu ternyata ukuran berapa gitu. Nah, ini udah muncul berapa ukurannya. Kayak begitu ukurannya, kayak begitu caranya. Ini agak jarang juga saya pakai karena saya nggak sering ngukur-ngukur, jadi saya akan matikan fiturnya. Lalu ada shortcut guide. Shortcut guide itu adalah sebuah fitur yang ini ya, yang digunakan untuk kita belajar shortcutnya. Jadi Windows Shift tanda garis miring akan muncul daftar shortcut yang bisa kita gunakan di sini. Misal untuk ini apa gitu gunanya, lalu ini gunanya apa gitu. Kegunaan Windows shortcutnya. Lalu ini agak jarang saya pakai. Lalu text extractor. Misal Anda punya ini ya, misal Anda menemui sebuah teks itu ya. Anda pengen copy langsung. Caranya itu adalah kita bisa pakai Windows Shift T. Windows Shift T seperti ini. Kita klik ini, misal kita blok gitu ya. Langsung kita bisa copy, pas tekan di sini misal. Oh. Jadi kita bisa tinggal ngopi aja dari mana aja, langsung bisa bisa mendapatkan teksnya, meskipun ya nggak terlalu terlalu precise, sekitar 80-90% kadang-kadang. Atau kita bisa coba kita copy gambar ya, nggak teksnya gambar. Misal cari teks gitu ya, teks gambar. Nah, ini misal
advertise on Unsplash. Jadi Windows Shift T, blok yang ini, nah udah ke copy, lalu pastekan di sini. Nah, advertise on Unsplash. Ini digunakan untuk misal Anda pengen buat catatan, lalu Anda tahu-taunya nemuin sebuah gambar. Nah, gambarnya itu ada tulisannya, Anda pengen copy, bisa pakai fitur ini. Ini bagus banget ya fiturnya, yang text extractor-nya, karena memudahkan kita banget. Kemudian saat kita pengen copy dari gambar atau video juga bisa kok. Jadi misal Anda nemuin video seperti ini ya, video saya gitu ya. Nah, seperti ini misal. Windows Shift T, ini kita copy, kita blok gitu ya. Udah ke copy, pastekan di sini. Maka udah bisa, meskipun enggak gini ya, enggak precise. Jadi yang lebih precise itu atau lebih teliti itu misal yang bahasa gini ya, bahasa Inggris gitu atau bahasa Indonesia. Misal kita cari ini misal dream big gitu ya. Windows Shift T kita blok gitu, pastekan di sini. Nah, udah muncul big-nya aja, tapi dream-nya nggak kebaca. Kadang-kadang emang bisa, kadang-kadang emang nggak gitu ya pakai text extractor ini. Kemudian ada video conference mute. Digunakan untuk kita matiin mikrofon dengan cepat ketika kita meeting gitu ya, meeting online. Jadi bisa pakai Windows Shift A untuk nge-mute-nya dengan cepat. Ini saya matikan karena saya biasanya nggak terlalu sering ya ngidupin mic pas meeting atau matiin mic. Jadi itulah tentang PowerToys, sebuah aplikasi yang biasanya saya gunakan untuk meningkatkan produktivitas saya ketika saya buat aplikasi mobile gitu. Jadi ketika Anda nonton video saya gitu ya, saya tiba-tiba dapat warna gitu misal. Jadi saya menggunakan PowerToys ini misal Windows Shift C gitu, langsung saya copy aja warnanya gitu. Jadi saya bisa pastekan di di kodenya gitu. Oke, saya rasa cukup tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.